Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak harus tetap semangat untuk belajarnya ya. Walaupun kita belajar di rumah harus tetap bersyukur dan selalu bahagia. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti biasa ya, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Lalu kita simak pembelajaran ini bersama-sama dengan penuh semangat. Anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya nih, siapa yang di halaman rumahnya banyak tanaman? Coba anak-anak perhatikan ya, apakah tanaman tersebut semakin lama semakin tinggi? Dan apakah tanaman yang ada di rumah kalian itu berbunga? Kalau tanaman yang ada di halaman rumah kalian itu semakin lama semakin tinggi dan berbunga, artinya tanaman tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman juga termasuk ke dalam jenis tumbuhan ya anak-anak. Lalu, apa itu pertumbuhan pada tumbuhan? Dan apa itu perkembangan pada tumbuhan? Jika anak-anak belum mengetahui, yuk sama-sama kita simak materinya. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi tumbuhan, ukuran daun, banyak ranting, dan besar batang. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Apa itu perkembangbiakan secara alami? Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan alami seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Yang pertama yaitu biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah kacang hijau, jeruk, mangga, semangka, padi, dan masih banyak lagi. Sekarang lanjut ke daur hidup biji. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan Ibu. Gambar tersebut merupakan gambar daur hidup biji. Yuk sama-sama kita simak penjelasan tentang daur hidup biji. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Daur hidup biji dimulai saat biji ditanam. Setelah itu akan tumbuh akar, batang, daun, tumbuh-tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, dan berbunga serta berbuah. Nah, di dalam buah tersebut akan terdapat biji. Itulah yang menandakan bahwa tumbuhan berkembang biak dengan biji. Jadi, apabila ada tumbuhan yang di dalam buahnya ada biji, itu menandakan bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan biji. Sekarang anak-anak coba perhatikan ya gambarnya. Di sana ada biji mangga. Kemudian tumbuh akar. Lalu setelah tumbuh akar, tumbuh tunas. Lalu tumbuh pohon kecil dan berubah menjadi pohon mangga yang besar. Setelah itu akan berbunga dan berbuah menjadi buah mangga.
Itulah contoh daur hidup pohon mangga. Nah, apabila disingkat, daur hidup biji akan dimulai pada saat biji ditanam, lalu akan tumbuh akar, tumbuh batang, tumbuh daun, dan menjadi pohon atau tanaman. Proses daur hidup biji ini lebih mudah diingat ya anak-anak. Yang kedua adalah tunas. Perkembangbiakan dengan tunas adalah perkembangbiakan dengan munculnya tanaman baru di dekat tanaman induknya. Tunas akan tumbuh sebagai tanaman baru yang sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, pohon kelapa, tebu, bambu, cocor bebek, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah umbi. Perkembangbiakan dengan cara umbi adalah perkembangbiakan bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah dan mengalami pembengkakan atau mengembung sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Tanaman umbi dapat dibedakan menjadi umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Apa itu umbi akar? Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Contohnya seperti wortel, lobak, singkong, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan-tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bombay, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang. Contohnya seperti kentang, ubi, bengkuang, dan lain-lain. Kemudian, tanaman umbi-umbian ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan sehari-hari loh. Yang keempat adalah spora. Perkembangbiakan dengan cara spora adalah perkembangbiakan oleh sel atau beberapa sel yang berfungsi untuk menyebarkan tanaman. Spora ini adalah ukuran yang sangat halus. Spora juga bisa menyebar dengan bantuan angin, air, atau hewan. Tanaman spora ini tumbuh di tempat yang lembab. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut, suplir, tanaman paku, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan secara buatan. Apa itu perkembangbiakan secara buatan? Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh dari perkembangbiakan secara buatan adalah mencangkok dan stek. Apa itu mencangkok? Ada yang tahu? Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan induknya. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contoh tumbuhan yang biasa dicangkok adalah durian, rambutan, mangga, jeruk, dan jambu. Yang selanjutnya adalah stek. Apa itu stek? Ada yang tahu? Stek merupakan cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tumbuhan tersebut tanpa menunggu tumbuhnya akar. Bagian tanaman yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tapi tidak semua tumbuhan dapat di-stek ya anak-anak. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan stek adalah lengkeng, lidah buaya, kangkung, lidah mertua, singkong, begonia, dan mawar.
Alhamdulillah, pemaparan materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak soleh dan soleha. Silahkan anak-anak semua untuk mengerjakan soal latihan yang ada pada buku pena halaman 82, nomor 4 dan nomor 5 saja ya. Kerjakan dengan penuh semangat. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari Ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terima kasih untuk anak-anakku yang soleh dan soleha sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat untuk belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.